Mordekai lahir sebagai bagian dari bangsa Yahudi yang dibawa ke pengasingan di Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia. Ia berasal dari keturunan Benyamin, salah satu dari 12 suku Israel, dan secara khusus merupakan keturunan dari Kis, keluarga terhormat dalam suku tersebut. Di tengah-tengah pembuangan yang penuh tantangan ini, Mordekai tumbuh menjadi seorang pria yang kuat, bijaksana, dan penuh dedikasi terhadap keyakinan serta bangsanya. Sejak muda, Mordekai dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh tradisi Yahudi. Ia selalu mengutamakan kepentingan bangsanya di atas segalanya. Setelah kematian kerabat dekatnya, Mordekai mengambil tanggung jawab besar dalam hidupnya, merawat sepupunya yang masih kecil, Hadassah. Gadis ini kelak dikenal sebagai Ester. Mordekai mengasuh Ester dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang ayah kepada anaknya sendiri, dan membesarkannya dengan nilai-nilai kebaikan serta iman kepada Tuhan. Kisah Mordekai mencapai puncaknya ketika ia dan Ester terlibat dalam urusan politik besar di Kekaisaran Persia. Setelah Raja Ahasveros memecat Ratu Wasti, Raja mencari seorang ratu baru dan Ester terpilih sebagai calon yang menarik perhatian Raja. Namun, Mordekai dengan bijak menasihati Ester agar tidak mengungkapkan identitasnya sebagai orang Yahudi karena situasi politik yang berbahaya pada waktu itu. Sementara Ester menduduki posisi penting di istana, Mordekai tetap bekerja sebagai salah satu pejabat di gerbang istana. Suatu hari, ia mendengar dua pejabat raja yang berniat membunuh Ahasveros. Dengan cepat Mordekai melaporkan rencana ini kepada Ester, dan melalui Ester, pesan tersebut sampai kepada raja. Raja menghargai informasi itu dan mencatat jasa Mordekai dalam kronik kerajaan, meskipun pada saat itu ia tidak segera diberi penghargaan apapun. Namun, konflik besar muncul ketika Haman, seorang pejabat yang diangkat tinggi oleh raja, merasa tersinggung karena Mordekai menolak bersujud kepadanya. Haman dipenuhi amarah dan kebencian, bukan hanya kepada Mordekai, tetapi kepada seluruh bangsa Yahudi. Ia merancang sebuah skema jahat untuk memusnahkan semua orang Yahudi di seluruh Kekaisaran Persia dengan persetujuan raja. Haman bahkan menyiapkan sebuah tiang gantungan besar untuk Mordekai. Pada saat yang penuh ketegangan ini, Mordekai meminta Ester untuk menggunakan posisinya sebagai ratu dan menyelamatkan bangsanya. Dengan penuh keberanian, Ester mendekati raja dan mengungkapkan identitasnya serta rencana jahat Haman. Raja yang terkejut memerintahkan agar Haman dihukum mati di tiang gantungan yang disiapkannya untuk Mordekai. Setelah Haman dihukum mati, Mordekai tidak hanya selamat, tetapi juga diangkat oleh raja ke posisi yang sangat berkuasa, menggantikan Haman. Dengan kebijaksanaan Mordekai, sebuah dekrit baru dikeluarkan yang mengizinkan orang Yahudi membela diri dari serangan musuh-musuh mereka. Karena tindakan ini, bangsa Yahudi berhasil menyelamatkan diri dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Kisah ini tidak hanya berakhir dengan keselamatan bangsa Yahudi, tetapi juga dengan institusi Hari Raya Purim, yang dirayakan setiap tahun sebagai peringatan akan kemenangan besar itu. Mordekai hidup sebagai seorang pahlawan, dihormati dan dicintai oleh bangsanya. Namanya dikenang sepanjang masa sebagai sosok yang berani, bijaksana, dan setia pada Tuhan serta bangsanya. Mordekai adalah salah satu tokoh utama dalam kitab Ester di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen. Ia adalah sepupu dan wali dari Ester, Ratu Persia. Mordekai memainkan peran penting dalam menyelamatkan orang Yahudi dari ancaman genosida yang direncanakan oleh Haman, seorang pejabat tinggi di kerajaan Persia. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Mordekai. Pertama, Ester. Pada zaman kekuasaan Raja Ahasveros di Persia, hiduplah seorang pria bernama Mordekai, seorang Yahudi yang tinggal di kota Susa, ibu kota kerajaan. Mordekai adalah keturunan dari suku Benyamin dan merupakan wali dari seorang gadis muda bernama Hadassah, yang lebih dikenal sebagai Ester. Ester adalah sepupunya, tetapi sejak kematian kedua orang tua Ester, Mordekai telah merawatnya seperti anaknya sendiri. Suatu hari, di istana megah Raja Ahasveros, terjadi sebuah peristiwa besar. Ratu Wasti, istri raja, menolak memenuhi perintah raja untuk tampil di hadapan para pejabatnya dalam sebuah perjamuan besar. Raja yang murka memecat Wasti dari posisinya sebagai ratu dan memutuskan untuk mencari penggantinya. Ia memerintahkan para pembantunya untuk mencari gadis-gadis muda yang cantik dari seluruh penjuru kerajaan
dan membawa mereka ke istana. "Hadasah," ujar Mordekai suatu sore di rumahnya yang sederhana, "kau akan pergi ke istana. Tapi ingatlah ini, jangan pernah katakan kepada siapapun bahwa kau adalah seorang Yahudi. Rahasiakan identitasmu demi keselamatanmu." Ester mengangguk, memahami betapa pentingnya nasihat itu. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan Mordekai dan pergi ke istana, di mana ia bergabung dengan para gadis lain yang berharap terpilih sebagai ratu baru. Waktu berlalu dan pada akhirnya, Raja Ahasveros memilih Ester sebagai ratu baru karena kecantikan dan kelembutannya. Namun, sesuai dengan nasihat Mordekai, Ester tetap merahasiakan asal-usulnya. Di sisi lain, Mordekai tetap tinggal di gerbang istana sebagai salah satu pejabat. Suatu hari, saat ia berada di gerbang, Mordekai mendengar dua penjaga istana sedang merencanakan pembunuhan terhadap Raja Ahasveros. "Ini kabar penting," pikir Mordekai. Tanpa membuang waktu, ia mengirim pesan kepada Ester di dalam istana. "Ratu Ester," kata Mordekai ketika pesannya sampai kepadanya, "ada rencana jahat untuk membunuh raja. Beritahukan ini kepada raja segera." Ester, yang sangat menghormati Mordekai, langsung menyampaikan informasi itu kepada raja. Konspirasi itu berhasil digagalkan dan kedua penjaga yang merencanakan pembunuhan dihukum mati. Meski demikian, jasa Mordekai tidak segera dihargai dan hanya dicatat dalam buku kronik kerajaan. Namun, peristiwa besar lain sedang menanti. Seorang pria bernama Haman, salah satu pejabat tertinggi di kerajaan, sangat berkuasa dan dihormati oleh semua orang di istana. Namun, Mordekai menolak bersujud kepadanya, karena dalam keyakinannya ia hanya akan bersujud kepada Tuhan. Ketika Haman menyadari bahwa Mordekai tidak bersujud kepadanya, kemarahannya meledak. Bukan hanya Mordekai yang menjadi sasaran kebenciannya, tetapi seluruh bangsa Yahudi. Haman merencanakan sebuah pembantaian massal terhadap mereka. Ia mendapatkan persetujuan raja untuk mengeluarkan dekrit yang memerintahkan pemusnahan semua orang Yahudi di Persia. Ketika Mordekai mendengar dekrit itu, ia merobek pakaiannya, memakai kain kabung, dan menangis keras di gerbang istana. Berita ini sampai kepada Ester, dan ia mengirim seorang utusan untuk berbicara dengan Mordekai. "Sepupuku," Ester berbicara lembut melalui utusannya. "Apa yang terjadi? Mengapa engkau berduka seperti ini?" Mordekai mengirimkan pesan balasan. "Raja telah mengeluarkan dekrit untuk memusnahkan kita, seluruh orang Yahudi di Persia. Engkau harus berbicara dengan raja dan memohon agar ia mencabut dekrit ini. Hanya engkau yang bisa melakukannya." Ester ragu-ragu. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada yang boleh masuk ke hadapan raja tanpa dipanggil. Jika aku melakukannya dan raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, aku akan dihukum mati. Mordekai mengirimkan pesan yang kuat. "Jangan pikir bahwa karena engkau tinggal di istana, engkau akan luput. Jika engkau diam saja di saat seperti ini, keselamatan akan datang dari tempat lain, tetapi engkau dan keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau menjadi ratu." Setelah berpikir mendalam, Ester menyadari tanggung jawabnya. Ia mengirim pesan kepada Mordekai. "Kumpulkan semua orang Yahudi di Susa dan berpuasalah untukku selama 3 hari. Aku dan dayang-dayangku juga akan berpuasa. Setelah itu, aku akan pergi menghadap raja meskipun tidak dipanggil. Jika aku harus mati, maka matilah aku." Setelah 3 hari berpuasa, Ester mengenakan pakaian kebesaran ratu dan memberanikan diri untuk masuk ke hadapan raja. Ahasveros, yang terkejut melihat Ester datang tanpa dipanggil, mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda bahwa ia diizinkan berbicara. "Apa yang kau inginkan, Ratu Ester? Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu," kata raja. Ester menjawab dengan tenang, "Jika berkenan di hati raja, aku mohon raja dan Haman datang ke perjamuan yang akan kuadakan hari ini." Raja menyetujui, dan pada perjamuan itu, Ester mengundang mereka lagi ke perjamuan lain pada hari berikutnya. Saat perjamuan kedua, Ester akhirnya mengungkapkan permohonan sebenarnya. "Aku mohon hidupku dan hidup bangsaku," kata Ester penuh emosi, "karena ada rencana untuk memusnahkan kami, seluruh bangsa Yahudi." Raja terkejut dan bertanya, "Siapakah orang yang merencanakan hal ini?" Ester menatap Haman dan berkata, "Musuh itu adalah Haman yang jahat ini."
Raja sangat marah hingga meninggalkan perjamuan sejenak. Haman, yang ketakutan, memohon ampun kepada Ester. Namun, saat raja kembali, ia melihat Haman terlalu dekat dengan Ester dan kemarahannya semakin memuncak. Ia memerintahkan agar Haman digantung di tiang yang telah ia persiapkan untuk Mordekai. Setelah kematian Haman, Mordekai diangkat ke posisi tinggi di kerajaan, menggantikan Haman. Bersama dengan Ester, Mordekai menulis dekret baru yang mengizinkan orang Yahudi untuk membela diri dari serangan musuh-musuh mereka. Pada hari yang ditetapkan untuk pemusnahan, orang Yahudi justru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Peristiwa itu diabadikan dalam perayaan Purim yang dirayakan hingga kini sebagai hari kemenangan dan keselamatan bangsa Yahudi, berkat keberanian Ester dan kebijaksanaan Mordekai. Kedua, Haman. Di istana megah Raja Ahasweros di Susa, Persia, terdapat seorang pejabat tinggi bernama Haman, putra Hamedata, dari keturunan Agag. Haman adalah pria ambisius yang haus akan kekuasaan dan kehormatan. Raja Ahasweros sangat memujanya, sehingga ia mengangkat Haman ke posisi tertinggi di atas semua pangeran dan pejabat istana lainnya. Setiap orang di gerbang istana harus bersujud kepada Haman sebagai tanda penghormatan. Namun, di tengah semua penghormatan itu, ada satu orang yang menolak bersujud kepada Haman, Mordekai. Mordekai adalah seorang Yahudi yang setia hanya kepada Tuhan, dan ia tidak bisa bersujud kepada manusia, tidak peduli setinggi apapun jabatan orang tersebut. Setiap kali Haman lewat di gerbang istana, Mordekai tetap berdiri tegak, tidak bersujud seperti orang lain. Suatu hari, ketika Haman melewati gerbang dan melihat Mordekai tidak bersujud, amarahnya semakin meluap. Ia menoleh kepada para pelayan istana yang berdiri di dekatnya. "Siapa pria ini? Mengapa dia tidak bersujud kepadaku?" Haman berbicara dengan nada penuh kemarahan. Para pelayan menjawab dengan hati-hati, "Namanya Mordekai, tuanku. Dia seorang Yahudi, dan dia tidak pernah bersujud kepada siapapun kecuali kepada Tuhannya." Mendengar hal itu, Haman dipenuhi kebencian, bukan hanya kepada Mordekai, tetapi kepada seluruh bangsa Yahudi. Ia merasa hina oleh sikap satu orang dan memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang besar. "Aku tidak akan hanya menghukum Mordekai," pikir Haman dengan kejam. "Aku akan menghancurkan seluruh bangsanya." Dengan licik, Haman mendatangi Raja Ahasweros dan berkata, "Baginda, ada satu bangsa yang tersebar di seluruh provinsi kerajaan ini, tetapi mereka berbeda dari kita. Hukum-hukum mereka tidak sesuai dengan hukum-hukum kerajaan. Mereka tidak mematuhi perintah raja dan tidak pantas dibiarkan hidup. Jika Baginda berkenan, keluarkanlah perintah untuk memusnahkan mereka. Aku akan menyumbangkan 10.000 talenta perak ke dalam kas kerajaan untuk pelaksanaannya." Raja yang tidak mengetahui sepenuhnya niat jahat Haman menyerahkan cincinnya, sebuah tanda kekuasaan, kepada Haman dan berkata, "Lakukanlah apa yang kau kehendaki dengan bangsa itu. Aku percayakan semuanya kepadamu." Haman tersenyum puas dan segera mengeluarkan dekret atas nama raja yang memerintahkan pemusnahan semua orang Yahudi di seluruh kekaisaran Persia. Ia menetapkan hari tertentu di mana orang-orang Yahudi akan dibantai, dan tiang gantungan besar dipersiapkan di rumahnya untuk Mordekai. Sementara itu, Mordekai mengetahui dekret mengerikan itu. Ia merobek pakaiannya, memakai kain kabung, dan menangis di gerbang istana. Para pelayan Ester, ratu yang juga orang Yahudi, melihat hal ini dan segera memberitahu Ester. Ester, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengirim seorang utusan untuk bertanya kepada Mordekai. Ketika utusan itu tiba, Mordekai menjelaskan semua rencana jahat Haman dan menunjukkan salinan dekret tersebut. "Katakan kepada Ester," kata Mordekai dengan tegas, "bahwa ia harus pergi menghadap raja dan memohonkan keselamatan bagi bangsanya. Jika tidak, kita semua akan binasa." Ester menerima pesan itu dan merasa sangat cemas. Ia tahu bahwa siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil bisa dihukum mati, kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya. "Apa yang harus kulakukan?" gumam Ester kepada dirinya sendiri. Namun, ia akhirnya mengirim pesan kepada Mordekai. "Kumpulkan semua orang Yahudi di Susa dan berpuasalah untukku selama 3 hari. Aku dan dayang-dayangku juga akan berpuasa. Setelah itu, aku akan menghadap raja
meskipun tidak dipanggil. Jika aku harus mati, maka matilah aku." Setelah 3 hari berlalu, Ester mengenakan pakaian kebesaran ratu dan masuk ke hadapan raja. Raja Ahasveros melihatnya dan dengan penuh kasih mengulurkan tongkat emasnya. "Apa yang kau inginkan, Ratu Ester?" tanya raja. "Bahkan setengah kerajaan akan kuberikan kepadamu." Ester menjawab dengan tenang, "Jika berkenan di hati raja, aku ingin Baginda dan Haman datang ke perjamuan yang akan kuadakan malam ini." Raja segera menyetujui dan memerintahkan agar Haman datang. Pada malam perjamuan pertama, Ester tidak segera mengungkapkan permohonannya, tetapi mengundang raja dan Haman untuk datang ke perjamuan lagi pada malam berikutnya. Haman, yang merasa semakin tinggi kedudukannya, pulang dengan hati penuh kesombongan. Namun, saat ia lewat di gerbang istana, ia kembali melihat Mordekai yang tidak bersujud. Haman geram dan begitu sampai di rumahnya, ia berbicara kepada keluarganya. "Semua kehormatan dan kekayaan ini tidak ada artinya bagiku selama Mordekai si Yahudi itu masih hidup," gerutunya dengan amarah yang tak terbendung. Istrinya, Zeresh, berkata, "Bangunlah sebuah tiang gantungan setinggi 50 hasta. Pagi-pagi sekali, mintalah kepada raja agar Mordekai digantung di situ. Setelah itu, engkau bisa pergi ke perjamuan dengan hati senang." Haman menyetujui ide itu dan memerintahkan agar tiang gantungan segera didirikan. Namun, pada malam yang sama, Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Ia memerintahkan untuk dibacakan buku kronik kerajaan, dan di sana tertulis bagaimana Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya dari 2 penjaga yang berencana membunuh raja. "Apa yang telah dilakukan untuk menghargai Mordekai atas jasanya itu?" tanya raja. "Belum ada yang dilakukan untuknya, Baginda," jawab para pelayan. Raja kemudian memanggil Haman, yang kebetulan datang pagi-pagi untuk meminta agar Mordekai digantung. "Haman," kata raja, "apa yang harus dilakukan kepada seseorang yang sangat ingin dihormati oleh raja?" Haman, yang mengira bahwa raja berbicara tentang dirinya, menjawab dengan penuh semangat, "Orang itu harus diberi pakaian kebesaran raja, dinaikkan di atas kuda yang pernah ditunggangi raja, dan diarak keliling kota dengan pengumuman bahwa inilah yang dilakukan bagi orang yang ingin dihormati raja." Raja tersenyum dan berkata, "Baiklah, lakukan semua itu untuk Mordekai, si Yahudi yang duduk di gerbang istana. Pastikan tidak ada yang terlewatkan." Haman tertegun. Dengan hati penuh kebencian, ia terpaksa memimpin arakan Mordekai keliling kota, seperti perintah raja. Setelah itu, Haman kembali ke rumahnya dengan penuh rasa malu dan kekalahan. Ia belum sempat merencanakan langkah selanjutnya ketika para pelayan raja datang untuk membawanya ke perjamuan kedua di istana. Di perjamuan tersebut, Ester akhirnya mengungkapkan kebenaran. Di hadapan raja, ia berkata dengan tegas, "Baginda, aku memohon hidupku dan hidup bangsaku. Kami dijual untuk dibinasakan, untuk dimusnahkan." Raja terkejut dan bertanya, "Siapa orang yang berani melakukan hal ini?" Ester menunjuk kepada Haman dan berkata, "Musuh dan penjahat itu adalah Haman yang jahat ini." Raja sangat murka dan meninggalkan ruangan untuk menenangkan diri. Haman, yang ketakutan, jatuh berlutut di depan Ester, memohon agar nyawanya diampuni. Ketika raja kembali dan melihat Haman berlutut di dekat Ester, ia salah paham dan mengira Haman mencoba menyerang Ester. "Apa? Berani-beraninya dia mendekati ratu di istana di hadapanku," bentak raja. Segera, para penjaga menutupi wajah Haman, sebuah tanda bahwa ia telah dihukum mati. Salah satu pejabat berkata, "Baginda, di rumah Haman telah didirikan sebuah tiang gantungan setinggi 50 hasta untuk Mordekai." Raja segera memerintahkan, "Gantung dia di sana." Haman pun digantung di tiang yang ia siapkan untuk Mordekai. Dengan jatuhnya Haman, Mordekai diangkat menjadi salah satu pejabat tertinggi di kerajaan. Dekret baru dikeluarkan yang mengizinkan orang Yahudi untuk membela diri, dan pada hari yang ditetapkan untuk pembantaian, mereka justru berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Kisah ini diabadikan dalam perayaan Purim, sebuah perayaan tahunan yang dirayakan oleh bangsa Yahudi sebagai tanda kemenangan besar atas kejahatan Haman dan keselamatan yang diberikan melalui Mordekai dan Ester. Ketiga, Raja Ahasveros, Xerxes S.I. Pada masa kekuasaan Raja Ahasveros yang memerintah dari India hingga Ethiopia,
dengan 127 provinsi di bawah kekuasaannya, berdiri sebuah istana megah di Susa, ibu kota Persia. Raja Ahasveros adalah seorang penguasa yang dihormati, namun dikenal karena keputusan-keputusan yang terkadang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Salah satu kisah paling terkenal dari masa pemerintahannya adalah hubungannya dengan seorang pria Yahudi bernama Mordekai, yang akhirnya menjadi penasihat terdekatnya. Mordekai adalah seorang Yahudi yang tinggal di Susa. Ia dikenal sebagai seorang yang setia kepada Tuhannya dan sangat dihormati di kalangan orang Yahudi. Meski hidup dalam pembuangan, Mordekai tidak pernah kehilangan semangatnya untuk mempertahankan keyakinan dan membela bangsanya. Di gerbang istana, ia bekerja sebagai salah satu pejabat yang kerap mengawasi jalannya urusan sehari-hari kerajaan. Suatu hari, ketika Mordekai duduk di gerbang, ia mendengar percakapan mencurigakan antara dua pejabat istana, Bigtan dan Teres. Mereka berbisik-bisik di tempat yang seharusnya tak terlihat, merencanakan sesuatu yang jahat. "Bigtan," bisik Teres, "waktunya sudah dekat. Raja Ahasveros harus mati agar kita bisa menjalankan rencana kita." Bigtan mengangguk. "Besok pagi kita akan melakukannya. Raja tak akan tahu apa yang menunggunya." Mordekai, yang mendengar rencana pembunuhan tersebut, segera menyadari bahaya besar yang mengancam nyawa raja. Tanpa ragu, ia mengirim pesan ke dalam istana melalui Ratu Ester, sepupunya yang diam-diam menjadi Ratu Persia. "Ratu Ester," kata Mordekai dalam pesan yang ia kirimkan, "katakan kepada raja bahwa ada dua orang di istananya yang berencana untuk membunuhnya. Nama mereka adalah Bigtan dan Teres. Ini adalah masalah mendesak dan nyawa raja dalam bahaya." Ester, yang sangat mempercayai Mordekai, segera menyampaikan berita ini kepada Raja Ahasveros. Raja, yang sangat terkejut mendengar adanya ancaman terhadap hidupnya, segera memerintahkan penyelidikan. Ketika kebenaran terungkap, Bigtan dan Teres dihukum mati dan hidup raja terselamatkan. "Apa yang telah dilakukan untuk menghargai Mordekai?" tanya Raja Ahasveros kepada para pelayannya suatu hari setelah peristiwa itu. Para pelayan membolak-balikan catatan kronik istana, lalu salah satu dari mereka berkata, "Belum ada penghargaan yang diberikan kepada Mordekai, Baginda." Mendengar hal ini, raja merasa terkejut. "Seorang pria menyelamatkan nyawaku, dan aku belum memberinya penghargaan apapun. Ini tidak benar. Kita harus memperbaikinya segera." Namun, pada saat itu, Haman, pejabat tertinggi di kerajaan, sudah merencanakan keburukan terhadap Mordekai dan bangsa Yahudi. Ia begitu membenci Mordekai karena Mordekai menolak bersujud kepadanya. Haman merasa terhina setiap kali melewati gerbang istana dan melihat Mordekai berdiri tegak, tidak seperti orang-orang lain yang bersujud di hadapannya. Kebencian itu membakar hatinya hingga ia merancang rencana untuk membunuh Mordekai dan seluruh orang Yahudi di Persia. Pagi-pagi sekali, Haman datang ke istana untuk meminta izin raja agar Mordekai digantung di tiang gantungan yang telah ia persiapkan. Namun sebelum ia bisa berbicara, Raja Ahasveros terlebih dahulu memanggilnya. "Haman," kata raja, "ada seseorang yang sangat ingin kuhormati." Apa yang harus dilakukan kepada seseorang yang sangat ingin dihormati oleh raja? Haman, yang mengira bahwa raja sedang berbicara tentang dirinya, tersenyum lebar dan menjawab dengan penuh percaya diri, "Baginda, jika raja ingin menghormati seseorang, berikanlah padanya pakaian kebesaran yang pernah dipakai oleh raja, kuda yang pernah ditunggangi oleh raja, dan mahkota kerajaan di kepalanya. Kemudian, biarkan salah seorang pejabat tertinggi raja memimpin orang itu berkeliling kota sambil berseru, 'Inilah yang dilakukan raja kepada orang yang sangat ingin dihormatinya.'" Raja tersenyum, senang dengan usulan tersebut. "Baiklah, lakukan semua itu untuk Mordekai, si Yahudi, yang duduk di gerbang istana. Jangan lewatkan satu pun dari usulanmu." Haman terkejut, darahnya mendidih, tetapi ia tidak punya pilihan. Dengan penuh rasa malu dan kekalahan, Haman harus melaksanakan perintah raja. Ia sendiri yang memimpin Mordekai berkeliling kota, mengenakan pakaian kebesaran raja dan menunggangi kuda kerajaan. Inilah yang dilakukan raja kepada orang yang sangat ingin dihormatinya, seru Haman dengan suara serak, sementara Mordekai duduk tegak di atas kuda. Setelah arak-arakan selesai,
Haman pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh kemarahan dan malu. Sementara itu, Mordekai kembali ke posisinya di gerbang istana dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, nasib Haman semakin buruk. Ratu Ester, atas permintaan Mordekai, mengadakan perjamuan khusus bagi raja dan Haman. Di hadapan raja, Ester mengungkapkan bahwa Haman merencanakan pembantaian terhadap seluruh orang Yahudi di kerajaan, termasuk dirinya, yang juga seorang Yahudi. Raja sangat terkejut dan marah. "Siapakah orang yang berani merencanakan hal ini?" tanya raja dengan penuh emosi. Ester menatap Haman dan berkata, "Musuh dan penjahat itu adalah Haman." Raja, yang marah besar, memerintahkan agar Haman dihukum mati. Dan dengan ironi yang menyakitkan bagi Haman, ia digantung di tiang gantungan yang ia siapkan untuk Mordekai. Setelah kematian Haman, Mordekai diangkat ke posisi tinggi di kerajaan oleh Raja Ahasweros. Ia menjadi salah satu penasihat terdekat raja, dan bersama Ester, mereka menulis dekret baru yang mengizinkan orang Yahudi di seluruh kerajaan untuk membela diri dari musuh-musuh mereka. Dengan kebijaksanaan Mordekai, orang Yahudi tidak hanya diselamatkan, tetapi juga diberi kehormatan dan perlindungan. Raja Ahasweros sangat menghargai Mordekai, dan kepercayaan mereka pun semakin kuat. Mordekai menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman, dan namanya dikenal di seluruh penjuru kerajaan Persia sebagai pahlawan yang membawa keselamatan bagi bangsanya. Keempat, perayaan Purim. Di kota Susa, Persia, peristiwa besar yang terjadi di masa pemerintahan Raja Ahasweros meninggalkan jejak mendalam bagi bangsa Yahudi. Kisah ini berawal dari rencana jahat Haman, seorang pejabat tinggi yang dipenuhi kebencian terhadap Mordekai, seorang Yahudi yang setia pada Tuhannya. Haman tidak hanya ingin menghukum Mordekai, tetapi juga memusnahkan seluruh bangsa Yahudi yang tersebar di 127 provinsi kerajaan Persia. Dekret telah dikeluarkan atas perintah Haman dengan persetujuan raja yang tidak menyadari dampaknya. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh orang Yahudi akan dibantai. Namun, Mordekai dan Ratu Ester, sepupunya, tidak tinggal diam. Dengan kecerdikan dan keberanian, mereka berjuang untuk menyelamatkan bangsanya. Puncaknya, Haman dihukum mati di tiang gantungan yang ia siapkan untuk Mordekai, dan orang Yahudi diberi izin untuk membela diri dari serangan musuh-musuh mereka. Setelah peristiwa itu, Mordekai, yang sekarang menjadi pejabat tinggi di kerajaan, berdiri di hadapan bangsanya yang telah diselamatkan. Orang-orang Yahudi di seluruh provinsi Persia bersukacita karena mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka dan terbebas dari ancaman yang mengerikan. Namun Mordekai tahu bahwa kemenangan ini harus dikenang dan dirayakan selamanya. Mordekai mengumpulkan para tetua Yahudi di Susa, dan mereka berkumpul di hadapannya. Dengan suara lantang, Mordekai berbicara kepada mereka, matanya menyapu wajah-wajah yang penuh harapan. "Saudara-saudaraku," kata Mordekai, "Tuhan kita telah memberikan kita kemenangan yang besar. Bangsa kita hampir dibinasakan oleh musuh kita, tetapi melalui kasih karunia-Nya, kita diselamatkan. Haman, yang telah merencanakan kehancuran kita, kini telah jatuh. Namun, kita tidak boleh melupakan hari ini. Apa yang telah terjadi harus selalu diingat oleh keturunan kita." Salah seorang tetua bertanya, "Apa yang engkau sarankan, Mordekai?" "Bagaimana kita harus mengenang hari ini?" Mordekai tersenyum dan berkata, "Aku memikirkan ini dengan sungguh-sungguh. Kita harus menetapkan hari ini sebagai hari perayaan. Setiap tahun, pada tanggal yang sama, kita akan merayakan kemenangan kita. Hari ini akan kita sebut Purim, karena Haman menggunakan pur, yaitu undi, untuk menentukan hari kehancuran kita. Tetapi Tuhan membalikan rencana itu menjadi keselamatan kita." Para tetua mengangguk setuju dan Mordekai melanjutkan, "Selama perayaan Purim, kita akan bergembira. Kita akan saling mengirim makanan satu sama lain, berbagi dengan sesama, dan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Hari ini akan menjadi hari kebahagiaan, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi anak-anak kita dan keturunan kita di masa depan." Para tetua bersorak setuju. Pesan ini disampaikan ke seluruh provinsi kerajaan Persia, di mana orang-orang Yahudi tinggal. Di setiap kota dan desa, kabar tentang hari Purim tersebar.
Saat hari itu tiba, orang Yahudi di seluruh kerajaan bersuka cita dengan penuh semangat. Mereka saling berbagi makanan, mengadakan perjamuan, dan memberikan hadiah kepada orang miskin. Tawa dan kegembiraan memenuhi udara, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa aman. Di rumah-rumah Yahudi, perayaan Purim dikenang dengan mendongengkan kisah besar ini dari generasi ke generasi. Anak-anak kecil duduk di pangkuan orang tua mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka menceritakan bagaimana Mordekai dan Ester menyelamatkan bangsa mereka dari kehancuran. Mordekai, yang kini menjadi seorang pahlawan di mata bangsanya, berjalan melintasi jalanan Susa yang ramai dengan perayaan. Seorang anak kecil mendekatinya dengan kagum di matanya. "Mordekai," kata anak itu dengan suara polos, "apakah benar engkau yang menyelamatkan kami?" Mordekai tersenyum hangat dan berlutut di hadapan anak itu, menatapnya dengan lembut. "Tuhan yang menyelamatkan kita, Nak. Aku hanya melakukan bagian kecilku dalam rencana besarnya. Ingatlah selalu bahwa keselamatan datang darinya." Anak itu mengangguk dan dengan semangat ia berlari kembali kepada keluarganya yang sedang bersuka cita. Hari Purim menjadi tradisi tahunan bagi bangsa Yahudi, dirayakan dengan pesta dan kebahagiaan. Setiap kali hari itu tiba, orang-orang Yahudi mengingat bagaimana mereka diselamatkan dari kemusnahan. Mereka tidak pernah melupakan Haman yang jahat atau tiang gantungan yang dipersiapkan untuk Mordekai. Tetapi yang paling penting, mereka selalu mengingat bahwa Tuhan membalikkan rencana jahat itu menjadi kebaikan. Mordekai hidup lama dan selama sisa hidupnya, ia dihormati sebagai pemimpin yang bijak. Dengan bantuan Ratu Ester, ia memastikan bahwa orang-orang Yahudi selalu dilindungi di kerajaan Persia. Kisah Purim terus diceritakan, dan bahkan hingga hari ini, orang Yahudi di seluruh dunia merayakan Purim sebagai hari kemenangan, keselamatan, dan sukacita yang besar. Demikianlah kisah bagaimana Purim lahir dari keberanian dan iman Mordekai serta Ester, dua sosok yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Kelima, wafatnya Mordekai. Mordekai, seorang pahlawan besar bagi bangsa Yahudi, telah mencapai usia lanjut setelah bertahun-tahun berjuang, memimpin, dan melayani bangsanya dengan penuh kebijaksanaan. Sebagai penasihat Raja Ahasweros dan pahlawan yang menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat Haman, namanya dikenal dan dihormati di seluruh penjuru kerajaan Persia. Namun, meskipun usianya semakin bertambah, Mordekai tetap sederhana dan setia kepada Tuhan serta bangsanya. Di masa tuanya, Mordekai menghabiskan hari-harinya dengan damai di Susa. Setiap pagi ia berjalan perlahan ke gerbang istana, tempat yang telah menjadi saksi banyak peristiwa penting dalam hidupnya. Meski rambutnya telah memutih dan wajahnya dihiasi kerut-kerut usia, semangat Mordekai tetap teguh, dan ia terus memberikan nasihat bijak kepada para pemimpin dan orang-orang yang datang kepadanya. Suatu pagi, ketika langit Persia berwarna keemasan oleh sinar matahari yang baru terbit, Mordekai duduk di rumahnya bersama Ester, ratu yang juga sepupunya. Meski kini Ester menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di kerajaan, di hadapan Mordekai, ia selalu menjadi hadasah kecil yang dulu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. "Pamanku," Ester memulai dengan lembut, menatap Mordekai dengan penuh cinta dan penghormatan. "Bangsa kita tidak akan pernah melupakan semua yang telah engkau lakukan untuk menyelamatkan kami. Bagaimana aku bisa membalas semua pengorbananmu?" Mordekai tersenyum tipis, tatapannya penuh kebijaksanaan. "Hadasah, tidak ada yang perlu dibalas. Apa yang aku lakukan, kulakukan karena Tuhan memanggilku untuk itu. Aku hanyalah alatnya. Bangsa kita selamat bukan karena aku, tetapi karena Tuhan melindungi umatnya. Kita semua memiliki bagian kita dalam rencananya." Ester mengangguk, tetapi di hatinya, ia tahu betapa besar peran yang dimainkan oleh Mordekai dalam menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Bagi Ester, Mordekai adalah lebih dari sekadar seorang paman atau wali. Dia adalah cahaya penuntun, seseorang yang bijak dan kuat di saat-saat paling kelam. Waktu terus berlalu dan kesehatan Mordekai mulai menurun. Suatu sore, ketika angin lembut berhembus melalui jendela rumahnya, Mordekai terbaring di tempat tidur. Tubuhnya lemah, tetapi matanya tetap penuh kedamaian. Beberapa tetua Yahudi dan Ester berkumpul di sekelilingnya.
Semua orang merasa bahwa akhir perjalanan hidup Mordekai semakin dekat. Salah seorang tetua mendekati Mordekai dan bertanya dengan suara lembut, "Pamanku, apakah ada pesan yang ingin engkau sampaikan kepada kami sebelum engkau pergi?" Mordekai membuka matanya perlahan, menatap wajah-wajah yang telah mendampingi perjuangannya selama ini. Suaranya lemah, namun penuh keyakinan. "Ingatlah selalu," katanya, "bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun ancaman yang datang, jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tetaplah bersatu dan setialah pada hukum-hukumnya." Ester mendekat, menggenggam tangan Mordekai dengan lembut. "Pamanku, engkau telah mengajarkan begitu banyak hal kepada kami, dan aku akan selalu menjaga pesan-pesanmu. Engkau akan hidup dalam hati kami selamanya." Mordekai tersenyum kecil, meskipun tubuhnya semakin lemah, hatinya penuh kedamaian. "Hadasah," bisiknya, "aku bangga padamu. Engkau telah menjadi seorang ratu yang bijaksana dan pemberani. Selalu percayalah pada Tuhan, dan Dia akan membimbingmu." Saat malam tiba, angin malam membawa keheningan yang lembut. Dengan napas terakhirnya, Mordekai menyerahkan rohnya kepada Tuhan yang telah ia layani dengan setia sepanjang hidupnya. Di sekelilingnya, tetua dan Ester menundukkan kepala mereka, berdoa dengan khidmat. Setelah kepergiannya, seluruh bangsa Yahudi di Susa dan provinsi-provinsi lainnya berduka. Mordekai bukan hanya pahlawan, tetapi juga seorang pemimpin yang dihormati dan dicintai. Kisahnya, keberanian serta kebijaksanaannya dalam menghadapi rencana jahat Haman akan dikenang sepanjang masa. Mordekai dimakamkan dengan penuh penghormatan di kota Susa, tempat yang telah menyaksikan seluruh perjuangan hidupnya. Pada hari pemakamannya, orang-orang Yahudi berkumpul, berbagi kisah tentang Mordekai, mengenang bagaimana ia berdiri teguh dalam iman ketika dunia tampak berbalik melawan mereka. Ester, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa kehadiran Mordekai di sisinya, berdiri di depan makamnya. Dengan air mata di matanya, ia berdoa dalam hatinya, berjanji bahwa ia akan selalu menjaga pesan-pesan pamannya. Sebagai ratu dan pelindung bagi bangsa Yahudi, Ester merasa panggilan tugasnya semakin besar. Di tengah kesedihan, bangsa Yahudi juga merayakan kehidupan Mordekai dengan cara yang ia inginkan, dengan bersatu, mengingat Tuhan mereka, dan merayakan Purim setiap tahun, sebagai peringatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bagi bangsa Yahudi, Mordekai tetap hidup dalam ingatan mereka sebagai seorang pahlawan, seorang pria yang dengan rendah hati melayani Tuhan dan bangsanya. Namanya akan terus disebut dalam doa dan kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Demikianlah akhir hidup Mordekai, seorang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Namun, warisannya tidak pernah pudar. Hingga kini, nama Mordekai masih dikenang, dan orang-orang Yahudi di seluruh dunia merayakan Purim sebagai tanda kebesaran hati dan iman seorang pria yang setia pada keyakinannya. Secara keseluruhan, Mordekai dikenang sebagai seorang tokoh yang bijaksana, berani, dan setia kepada bangsanya. Kisahnya bersama Ester merupakan simbol pembelaan terhadap keadilan dan kebebasan beragama.